saya juga ngerasain posisi mereka, ngerawat orang sakit, gitu, melihat orang meninggal karena tidak ada bantuan. Apalagi ketika kita melihat udah capek-capek seperti itu gitu ya, ketika kita pulang, jadi capek-capek merawat, bahkan sampai pulang tuh harus langsung mandi, menjaga protokol kesehatan dengan sangat ketat agar keluarga tidak tertular. Kemudian di jalan, tenaga medis tersebut melihat warkop buka, mereka cekikak-cekiki, santai ngopi-ngopi, ngerokok tanpa masker. Itu rasanya Sekarang saya sudah berada di dalam rumah setelah tadi saya keluar dan melihat jalan-jalan yang ada di sekitar rumah Sidoarjo menuju ke Waru, Surabaya. Waru itu adalah perbatasan antara Surabaya dan Sidoarjo. Nah, pengamatan saya gitu ya, bahwasanya selama saya berjalan tadi sekitar setengah jam menggunakan mobil dari Griyo Mapan Santosa sampai ke Waru, Jalan Ahmad Yani, saya menemukan selama saya berjalan itu menemukan ada 77 orang yang tidak menggunakan masker. Ya emang agak gabut gitu ya Mams ya. Ngitungin orang yang nggak pakai masker, tapi dengan pemantauan yang seperti itu kita bisa menyimpulkan bahwasanya emang banyak dari masyarakat Surabaya, Sidoarjo gitu ya yang tidak menggunakan masker. Dan tadi sempat saya rekam juga ya Mams, perjalanan saya dari rumah ke Waru. Nah, dan ada yang off the record. Jadi kami itu pergi ke Surabaya gitu. Ada beberapa spot-spot jalan yang saya temukan di sana, mereka itu nongkrong di warung kopi dan mereka nggak pakai masker. Jadi kita berkali-kali menemukan warkop tersebut buka dan banyak dari mereka yang nongkrong di warkop tadi tuh nggak pakai masker. Jadi kita bisa simpulkan ya Mams, kenapa Surabaya itu menjadi hitam pekat atau merah yang sangat pekat, sehingga seperti seolah-olah itu hitam, dan Sidoarjo juga yang merahnya juga lumayan pekat juga gitu. Nah, jadi sebenarnya kenapa sih saya kok ambil tema ini untuk pada hari ini? Karena sebenarnya gini, Mams ya, waktu kita perjalanan ke sini dan setelah 3 bulan kita lockdown di rumah, benar-benar kita enggak keluar kota sama sekali. Jadi ya di rumah terus. Ada satu hal yang membuat saya memang harus ke Sidoarjo untuk ada hal penting yang harus saya dan suami lakukan, sehingga saya harus pulang ke Sidoarjo. Nah, pada saat kita pulang, di WA group yang saya punya, jadi saya tuh punya WA group banyak banget gini Mams ceritanya. Nah, di WA group yang saya punya, salah satunya itu ada headline besar, bahkan videonya juga ada gitu. Headline-nya di situ Bu Risma sujud. Jadi wali kota Surabaya namanya Bu Risma, semua pasti sudah tahu ya, itu bersujud. Nah, dari situlah saya cari gitu beritanya, why, kenapa Bu Risma itu sujud gitu. Ternyata banyak di situ disebutkan Bu Risma itu sujud di depan para tenaga medis, terutama dokter yang tergabung dalam ID,
Di situ mereka sedang rapat untuk memberikan solusi gimana sih caranya agar COVID-19 ini di Surabaya segera berhenti, segera hilang, segera selesai gitu ya. Dan tidak bertambah banyak pasien-pasien itu yang meninggal, dan yang positif itu juga banyak yang menurun angkanya. Itu kayak gimana sih gitu. Ternyata diskusi-diskusi mereka itu ada dialog-dialog antara dokter paru di Dokter Sutomo, kalau nggak salah itu namanya Dokter Sudarsono. Itu jadi Dokter Sudarsono itu menyampaikan kepada Bu Risma, kenapa sih kok Surabaya ini COVID-19-nya ini meningkat dan angka kematian yang muncul itu sangat banyak sekali, sangat tinggi sekali gitu, Mams. Nah, salah satunya adalah bahwasanya masyarakat yang ada di Surabaya ini masyarakat yang santuy banget ya. Jadi mereka santuy banget. Itu Dokter Sudarsono menyampaikan bahwasanya beliau itu melihat ada banyak warkop-warkop yang buka, masyarakat yang nggak pakai masker kayak gitu. Nah, rumah sakit itu ibarat hilir gitu ya, yang mereka itu menampung banyak pasien-pasien yang banyak dan membludak gitu, sampai benar-benar rumah sakit tuh kewalahan dengan banyaknya pasien COVID-19 itu yang terus berdatangan. Artinya tuh di hilir tuh banjir. Maka Dokter Sudarsono tuh menanyakan di apa yang terjadi di hulunya kayak gitu. Di hulunya ini kayak gimana? Masyarakat ini adalah hulunya gitu. Nah, hulunya ini seperti apa? Ternyata melihat pemandangan kayak misalnya ada masyarakat yang nggak pakai masker, warkop-warkop yang buka santuy, banyak masyarakat tuh yang nggak menerapkan protokol kesehatan. Ini yang membuat tenaga kesehatan itu jengkel, intinya tuh kewalahan gitu ya. Jadi gemes gitu ngelihat masyarakatnya. Nah, sedangkan Bu Risma sudah menyampaikan juga bahwasanya Bu Risma sudah melakukan edukasi, sudah melakukan pendekatan, sudah melakukan penyuluhan gitu ya kepada masyarakat Surabaya untuk melaksanakan protokol kesehatan. Makanya Bu Risma waktu itu, jangan salahkan saya, jangan salahkan kami terus, seperti itu. Karena Bu Risma merasa Bu Risma sudah melakukan apapun gitu ya untuk menjadikan masyarakatnya itu disiplin gitu. Nah, sekarang kembali ke rumah sakit nih. Rumah sakit ini kenapa kok tidak mau membuka tangannya untuk menerima pasien lagi, kemudian tidak mau menerima bantuan dari Bu Risma seperti bantuan APD gitu. Jadi banyak sekali miss gitu ya, yang pada waktu itu diskusi-diskusi itu dilakukan yang seharusnya itu memberikan solusi, tetapi justru alot karena yang satu pihak mengatakan demikian, satu pihak mengatakan demikian. Nah, berita headline itulah yang membuat saya dengan suami itu ketika menyelesaikan urusan penting tadi itu sekalianlah kita reportase, sekalian kita melihat suasana di Surabaya dan Sidoarjo tanpa kita keluar ya. Jadi kita berada di mobil, kecuali ketika urusan selesai kita langsung pulang. Jadi selama kita perjalanan itu sekalianlah kita melihat suasana yang ada di Sidoarjo dan Surabaya, dan ngitungin orang nggak pakai masker kayak gitu, sehingga kita bisa tahu gitu loh, menilai gimana sih masyarakat ini kayak gitu. Maka ketika saya melihat perbandaan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, dari segi masyarakatnya ya kaget juga gitu ya. Karena saya di Jawa Tengah tuh bener-bener untuk diri saya sendiri, saya tuh nerapin lockdown, saya 3 bulan gak keluar rumah, bahkan new normal dibuka pun gitu,
saya nggak keluar rumah gitu, kecuali hanya ke pasar, hanya ke luar yang itu ada urusan-urusan penting. Tapi kalau misalnya yang nggak penting-penting itu saya nggak keluar. Nah ketika saya berada di Surabaya, berada di Sidoarjo Surabaya gitu, saya kaget. Jadi saya masuk tol gitu ya, jadi saya tuh masuk tol keluar ke Mojokerto Timur, mengantarkan ponakan gitu, set gitu ya Mams. Nah ketika saya udah di Mojokerto, saya kaget tuh, loh rame banget, macet banget gitu, kayak nggak ada COVID-19, kayak nggak ada pandemi gitu. Mereka tuh melakukan kegiatan tuh ya seperti biasanya, seperti nggak ada apa-apa, seperti nggak ada apapun gitu. Nah terus itu tuh Mojokerto ya, habis itu Mojokerto kita masuk lagi ke tol, kemudian kita keluar tol dan melihat Sidoarjo. Karena di Klaten tuh saya terbiasa nggak pernah macet ya, saya merasakan macet yang luar biasa di era new normal, di era pandemi gitu. Di pandemi ini saya menemukan kemacetan gitu. Saya jadi baiklah. Jadi logikanya gitu ya pantas gitu kalau Sidoarjo Surabaya tuh merah banget gitu Mams. Jadi ini saya sedih banget sebenarnya Mams ya. Ini saya sedih banget gitu melihat masyarakat, kondisi masyarakat yang sedemikian rupa. Mungkin kita nggak boleh lupa juga banyaknya video-video yang sangat tendensius, video-video yang sangat emosional yang mengatakan bahwasanya COVID-19 itu nggak ada. Mereka nongkrong di warkop sambil mengatakan bahwasanya COVID-19 itu nggak ada. Kemudian juga banyaknya video-video atau youtuber-youtuber yang menyampaikan teori konspirasi yang tidak berdasarkan data tetapi asumsi, sehingga teori konspirasi tadi mengalahkan pendapat para ahli, yang para ahli ini, para ilmuwan, tenaga medis, bahkan dokter gitu ya, itu nggak dipercaya gitu. Omongan mereka tuh nggak dipercaya sama masyarakat. Jadi masyarakat tuh santai banget menghadapi pandemi. Padahal kalau kita tahu Mams ya, ini cerita salah satu salah satu karyawan di klinik gitu ya, salah satu terapis di klinik, bahwasanya di asrama haji di sana sangat luar biasa, di senternya perawatan COVID-19 di Sukolilo. Jadi masyarakat tuh nggak tahu kalau di asrama haji itu crowded banget gitu, dan tenaga medis tuh udah kewalahan sedemikian rupa untuk merawat para pasien COVID-19 gitu. Maka di sini kita bahas ya Mams ya, kenapa sih kok bisa seperti itu gitu. Maka saya di sini mau mengetuk pintu kesadaran masyarakat Indonesia melalui video ini, bahwasanya COVID-19 itu belum selesai, belum usai, dan diperkirakan ini akan berakhir pada Desember. Kalau misalnya masyarakat ini belum benar-benar tidak ada keperluan untuk benar-benar keluar rumah, maka jangan keluar gitu. Saya juga ngelihat mall-mall itu juga ramai. Ya, yang berbeda cuman apa? Yang berbeda mereka pakai masker gitu aja dan cuci tangan. Nah ini sedih banget Mams gitu, sedih banget karena sebenarnya seharusnya kita pada posisi ini masih lockdown seharusnya, tetapi pemerintah udah buka lockdownnya, udah buka work from home-nya gitu dengan kebijakan new normal tanpa melihat data COVID-19 yang sangat luar biasa gitu. Jadi di sini saya mengingatkan kepada Mams semuanya untuk benar-benar
kalau memang harus keluar, jaga please, protokol kesehatannya tuh dijaga gitu ya, pakai masker, kalau bila perlu pakai face shield gitu. Dan kalau ada tetangganya yang nggak pakai masker, please diingatkan gitu ya. Karena dalam Islam, seorang muslim yang baik itu nggak boleh menyusahkan muslim yang lain gitu. Jadi ketika kita nggak pakai masker, itu secara nggak langsung kita telah menyusahkan orang lain. Hingga Mams, itu tadi ya, kita harus benar-benar sadar gitu, kita please gitu loh, kita rubah mindset kita bahwasanya tenaga medis di luar sana itu lagi kewalahan Mas gitu. Maka tolong protokol kesehatannya ya masyarakat Indonesia, khususnya Surabaya dan Sidoarjo, untuk mentaati protokol kesehatan meskipun kita menjalani new normal. Nah, saya sebenarnya juga sedih ya Mams ya. Karena apa? Karena para pakar kesehatan, ahli epidemiologi, tenaga medis, banyak dari mereka itu yang menyayangkan dibukanya new normal. Karena seharusnya masyarakat tuh harus menerapkan work from home dan stay at home selama waktu yang gak ditentukan, karena memang pandemi ini masih luar biasa, terutama zona hitam gitu. Maka di sini kenapa Dr. Sudarsono itu mengatakan kepada Bu Risma untuk mengedukasi masyarakatnya, bahkan kalau bisa ya jangan new normal dulu khusus untuk Surabaya dan Sidoarjo kayak gitu, karena memang seperti ini kondisinya. Nah, dan mungkin saya juga merasakan, kalau saya di posisinya Bu Risma, saya juga sebenarnya ini saya nggak nyalahkan Bu Risma ya sebagai seorang wali kota, tetapi mungkin kalau saya misalnya di posisinya Bu Risma, mungkin juga seperti makan di buah si malakama. Mungkin maksud hati ingin tetap menjalankan stay at home dan work from home gitu ya, atau bahkan lockdown, tetapi mungkin kebijakannya terganjal dengan kebijakan pemerintah pusat, yang pemerintah pusat sudah membuka new normal. Maka saya sebenarnya sedih juga gitu ya dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat yang tidak melihat kondisi dan fakta di lapangan secara langsung. Sehingga di sini saya mau saking speechless Mam, saking sedih banget gitu loh ngelihat Surabaya, kota yang membesarkan saya, maksud saya kota yang membuat saya ini menjadi orang yang luar biasa, karena saya kuliah di Surabaya gitu. Saya juga menikah dengan suami orang Sidoarjo gitu. Saya bertahun-tahun tuh di Surabaya, itu saya sedih banget gitu, sampai saya nggak bisa ngomong gitu. Ya ampun, masyarakatnya tuh santai banget, kayak bener-bener gak ada apa-apa, padahal di belahan bumi yang lain gitu ya. Kaca apa? Kaca itu adalah let itu adalah apa ya? Di posisi yang lain itu di rumah sakit. Itu tenaga medisnya itu udah kewalahan gitu untuk udah kewalahan gitu. Saya juga tenaga kesehatan, meskipun saya tenaga akupunktur gitu. Terus saya juga ngerasain posisi mereka, ngerawat orang sakit gitu, melihat orang meninggal karena tidak ada bantuan. Apalagi ketika kita melihat udah capek-capek seperti itu gitu ya, ketika kita pulang
Jadi capek-capek merawat, bahkan sampai pulang tuh harus langsung mandi, menjaga protokol kesehatan dengan sangat ketat agar keluarga tidak tertular. Kemudian di jalan, tenaga medis tersebut melihat warkop-warkop buka, mereka cekikak-cekiki, santai ngopi-ngopi, ngerokok tanpa masker. Itu rasanya Anda seperti tidak punya empati gitu. Itu rasanya sedih banget, Mams. Jadi bayangkan Mams itu di posisi mereka gitu ya, di posisi tenaga medis gitu. Oke lah kalau misalnya ya mungkin kita di posisi tenaga medis ya, di posisi tadi saya sudah sampaikan posisi Bu Risma ketika saya menjadi posisi di tenaga medis gitu ya, gitu. Itu ngelihat betapa setiap harinya tuh mereka berkutat gitu dengan pasien-pasien COVID-19 yang luar biasa tuh. Gini deh, Mams, atau masyarakat Indonesia yang lingkungan Anda itu lagi zona merah, coba sekali-kali jenengan Anda gitu ya ngelihat kondisi rumah sakit gitu, Anda akan memahami apa yang mereka rasakan, apa yang tenaga medis rasakan gitu. Jadi mereka tuh udah capek gitu, mereka bahkan saya melihat satu-satu teman saya yang dokter gitu ya, mereka harus pakai APD yang panas banget ya, karena itu bahannya itu ya nggak nyerap keringat, jadi itu mereka harus 6 jam 8 jam mereka tuh pakai itu. Coba masyarakat Indonesia ya, coba Anda pakai jas hujan selama 6 jam gitu, gimana rasanya? Pakai masker, pakai sarung tangan, handscoon selama 6 jam itu kayak gimana rasanya? Kayak gitu. Dan ketika mereka sudah menggunakan pakaian seperti itu, mereka harus menjalankan protokol kesehatan, mereka pulang harus berhati-hati, sampai saya ada cerita juga gitu ya, itu tas mereka harus didisinfektan, baju mereka langsung harus didisinfektan gitu, mereka harus mandi agar mereka gak menulari anak-anak mereka dan keluarga mereka. Bayangkan ketika mereka itu melihat Anda semua itu di jalan lagi ngerokok, ngopi di warung kopi, gerombol tanpa physical distancing dan gak pakai masker. Itu rasanya luar biasa. Sakit gitu, Mams. Sakit banget, di posisi mereka tuh sakit banget. Dan ketika saya sekarang di posisi masyarakat, di posisi Anda, para supir Gojek, buruh bangunan, kuli bangunan, kemudian buruh yang di PHK harus dirumahkan dan berganti profesi menjadi bekerja apapun agar bisa memenuhi anak-anak, memberikan makan anak-anak. Ketika saya di posisi masyarakat, saya juga lebih sedih lagi. Saya akan lebih sedih lagi menjadi masyarakat karena di posisi itu saya harus kasih makan anak, saya harus kasih makan istri. Tapi bantuan sosial tidak merata, bantuan sosial
tidak sampai kepada saya, maka siapa yang harus menjadi tempat bergantung saya? Kalau tidak negara. Pintu kesadaran masyarakat Indonesia melalui video ini bahwasanya COVID-19 itu belum selesai, belum usai, dan diperkirakan ini akan berakhir pada Desember. Posisi Bu Risma sulit menjadi Pemkot. Posisi masyarakat Surabaya juga sulit. Posisi masyarakat Sidoarjo juga sulit. Karena mereka harus menghidupi anak-anak mereka. Tetapi masyarakat, Anda tahu ya, bahwasanya kita ini sedang berada di sistem yang sangat tidak mudah. Maka ketika posisi tenaga medis sulit, posisi Pemkot sulit, dan posisi masyarakat sulit, maka di saat itulah sebenarnya kita tuh butuh perubahan sistem. Oke Mams, terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada kesalahan dan mungkin ada pemahaman dari saya yang mungkin berbeda dengan pemahaman Mams semuanya. Saya berusaha untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat, dan saya menjadikan diri saya di posisi masyarakat, di posisi tenaga medis, kemudian di posisi Bu Risma. Maka mudah-mudahan apa yang saya bawa ini bermanfaat bagi Mams semuanya. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace. Hah? Nggak tahu. Aku lagi take video.